Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Coba matikan kipas ini. Afan ini, matikan kipas ini. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu di malam Ahad ini. Dan tema di malam hari ini kita akan membahas tentang fitnah dari akhir zaman, bagian daripada asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda dari kiamat besar, mautu ad-dajjal, bagaimana kematian Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita Dajjal adalah cerita yang patut diketahui oleh setiap muslim dan juga muslimah. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membicarakan Dajjal, baik dalam khutbah Jumatnya ataupun nasihat-nasihatnya, atau tatkala para sahabat duduk-duduk di Masjid Nabawi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menceritakan tentang Dajjal, sampai-sampai karena seringnya menjadikan takut para sahabat, sehingga dia menyangka bahwa Dajjal itu ada di sekitar kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa bercerita tentang Dajjal ini harus seorang muslim ini menyampaikannya, karena Dajjal akan keluar di saat tidak ada lagi yang menyebut-nyebut namanya. Itu karena qillatun minal ilmi, sedikitnya ilmu yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Saya tidak hendak menceritakan dari awal sampai akhir terlampau panjang, tapi saya ambil tema bagaimana kematian Dajjal. Kematian Dajjal ini tidak lepas daripada kisah tentang nuzul Isa, tentang turunnya Isa bin Maryam dari langit ke bumi. Karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali seorang nabi, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang dicurigai dia Dajjal, anak dari seorang Yahudi yang bernama Saf, ataupun dikenal dengan Ibnu Sayyad. Ciri-cirinya persis dengan Dajjal. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar dan sebagian sahabat, ingin mencari tahu siapa Saf atau Ibnu Sayyad itu. Nah, ketika para sahabat melihat Saf atau Ibnu Sayyad, banyak yang bersumpah dia Dajjal.
Salah satunya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Hafsah, dan beberapa para sahabat yang lainnya. Mereka bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal, padahal anak kecil, anak dari seorang Yahudi. Sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menawarkan diri untuk membunuh anak itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan mengatakan, in kana huwa Dajjal, kalau memang Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, maka tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali seorang Nabi. Tapi kalau seandainya Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal, fala hajata liqatlihi, maka tidak ada hajat untuk membunuhnya. Buat apa kau bunuh dia, apa salahnya? Maka dari hadis ini bahwa Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali oleh seorang Nabi. Makanya Nabi SAW bersabda, "Iyakhruj fikum wa ana hayyun," kalau seandainya Dajjal muncul keluar di tengah-tengah kalian dan saya masih hidup, fa ana hajiju dunakum, saya yang akan membunuhnya. Wa iyakhruj wa ana mayyitun, tapi kalau dia keluar sementara saya sudah meninggal, fa kullu mri'in hajiju nafsahu, maka setiap jiwa harus menghadapi Dajjal masing-masing dan orang tidak akan sanggup membunuh Dajjal. Lah karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali seorang nabi yang membunuhnya. Sementara Nabi SAW sudah meninggal dunia, lalu siapa nabi yang akan membunuhnya? Maka nabi yang akan membunuhnya adalah Isa ibnu Maryam. Kapan? Nanti di akhir zaman. Dajjalnya aja belum turun, macam mana Isanya? Ya. Jadi kematian Dajjal tidak lepas dari kisah tentang nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Saya sedikit kisahkan tentang Isa bin Maryam. Isa bin Maryam adalah nabi sekaligus rasul, dan dia ulul azmi minar rusul. Dia adalah nabi yang terakhir dari seluruh para nabi dan rasul, dari nabi-nabi dan rasul Bani Israel. Dialah yang menutup nabi-nabi Bani Israel adalah Isa bin Maryam, dan tidak ada nabi dari Bani Israel setelah diutusnya Isa bin Maryam, karena dia yang terakhir. Lah Isa bin Maryam ini adalah mukjizat yang luar biasa, karena ketika Maryam melahirkan Isa bin Maryam, Isa itu terlahir tanpa bapa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa kamathali Adam." Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Khalaqahu min turab, thumma yaqulu lahu kun fayakun. Di mana Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala permisalkan Isa dengan Adam? Supaya membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa itu anak zina. Kalau Maryam tidak punya bapa, lalu Maryam dihamili siapa? Maka orang-orang Yahudi menuduh bahwa Maryam berzina, lahirlah Isa, maka mereka menuduh Isa itu anak zina dan Maryam itu berzina. Maka Islam membela dan mengatakan inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa sama dengan Adam. Adam itu tercipta tanpa ayah dan bapa, dirangkai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk, dan Allah yang meniupkan ruh kepada Adam dan menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka Isa juga sama, dia terlahir tanpa bapa, sama dengan Hawa, kebalikannya terlahir tanpa ibu. Lalu apa masalahnya? Maka ketika Isa bin Maryam dikatakan oleh Al-Quran inna mathala Isa kamathali Adam, ini juga membantah keyakinan orang Yahudi bahwa Isa itu anak zina, sekaligus membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Alasannya karena Maryam tidak punya suami, berarti Isa itu anak Allah. Harusnya kalian
lurus kaidahnya, kalau Isa anak Allah, anak Tuhan, maka Adam lebih anak Tuhan lagi. Hawa juga anak Tuhan. Karena Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, harusnya Adam juga ibnullah. Tapi kalian tidak mengatakan seperti itu kepada Adam dan mengatakan Isa anak Tuhan kepada Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimani wa rahimakumullah, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Isa bin Maryam ini dilahirkan di tengah-tengah Bani Israel dan berdakwah kepada Bani Israel dan juga kepada Bani Asfar. Bani Asfar itu saudara daripada Bani Israel, karena Ishak itu punya anak dua. Satu Yakub yang disebut dengan Israel, maka keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yang kedua Asfar, yang keturunannya Bani Asfar, orang-orang Romawi sana, orang-orang Barat sana. Nah, Isa ini berdakwah kepada dua kelompok, Bani Israel dan Bani Asfar. Tetapi yang banyak menerima dakwah Isa itu kebanyakan Bani Asfar dibandingkan Bani Israel. Makanya agama Nasrani itu lebih banyak di Barat berkembangnya dibandingkan di Timur Tengah. Lah, ketika Isa bin Maryam berdakwah, karena Isa ini kan orang yang lembut, banyak orang yang ikut Isa bin Maryam. Tetapi setiap nabi terkadang dihadapkan dengan penguasa yang zalim. Lihat, Ibrahim dihadapkan dengan penguasa yang zalim yang bernama Namrud. Kemudian Musa dihadapkan dengan penguasa yang zalim yang namanya Fir'aun. Maka Isa pun sama, dihadapkan dengan penguasa yang zalim yang sebelumnya sudah membunuh Zakaria dengan dipenggal kepalanya dan dijadikan mahar wanita pelacur, dan juga sebelumnya sudah dibunuh Nabi Zakaria. Jadi Zakaria dibunuh, digergaji dalam pohon, dan Yahya dipenggal lehernya dijadikan mahar wanita pelacur. Maka pihak kerajaan waktu itu takut. Tidak mungkin Isa, karena Isa ini kan ada kerabat dengan Nabi Yahya. Tidak mungkin Isa diam saja. Dikhawatirkan Isa ini akan mengumpulkan orang dan akan melakukan pemberontakan. Makanya kemudian kerajaan berinisiatif untuk membunuh Isa. Maka dikirimlah pasukan untuk membunuh Isa bin Maryam. Lah Isa ketika itu berada di tempat ibadah bersama 12 Hawariyun, sahabat-sahabat yang sangat setia dengan Isa bin Maryam. Jumlahnya 12 orang. Lah Isa tahu bahwa dia akan dibunuh. Tentu karena malaikat Jibril yang memberitahunya bahwa tentara kerajaan sudah hendak mengepung rumahnya. Maka Isa ketika itu mengatakan kepada 12 Hawariyun, sebentar lagi tentara akan datang, mereka akan membunuh aku. Siapa di antara kalian yang mau aku serupakan wajahnya dengan wajahku, dan dia akan dibunuh, tetapi sebagai imbalannya dia akan menjadi temanku di surga. Tidak ada satupun yang berani berdiri kecuali orang yang paling muda di antara Hawariyun berdiri dan mengatakan, saya wahai Isa. Akhirnya kemudian Isa pun memilih orang ini, diusapnya wajahnya, akhirnya wajahnya persis dengan Isa bin Maryam. Setelah itu Isa menasihati yang 12 orang ini untuk menyebarkan agama Nasrani setelah ketiadaannya. Maka Isa pun kemudian berbaring, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidurkan, kemudian Allah angkat ke langit dan Hawariyun melihatnya. Setelah itu kemudian mereka pun pergi satu persatu, tinggal satu orang yang dimiripkan dengan Isa di dalam rumah ibadah itu. Maka kemudian datanglah pasukan, ditangkaplah orang ini, kemudian mereka pun menyalibnya, kemudian membunuhnya. Sehingga orang-orang Yahudi digambarkan dalam Al-Quran mengklaim telah membunuh Isa bin Maryam. Wa qalatil Yahud inna qatalna al-Masih ibn Maryam. Berkata orang-orang Yahudi, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Quran bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan dengan Hawariyun. Hawariyun inilah yang kemudian
dibunuh, disalib, dan Isa diangkat ke langit. Dari sini terjadi pertentangan para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Ya Isa, inni mutawaffik, wahai Isa, sesungguhnya aku akan wafatkan kamu. Wa rafi'uka ilayya, dan akan angkat dirimu kepada sisiku, dan Allah akan bersihkan kamu dari orang-orang kafir. Para ulama ketika memahami kalimat inni mutawaffik, sesungguhnya aku akan wafatkan kamu, maksud wafat di sini apa? Ada yang mengatakan wafat di sini artinya ya wafat, mati, meninggal. Sebagaimana ma'ruf kalimat wafat ya mati. Dan di antara yang berpendapat mengatakan bahwa Isa itu dicabut dulu nyawanya oleh Allah kemudian diangkat ke langit adalah Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Isa dimatikan dulu kemudian diangkat ke langit dan nanti di akhir zaman akan dihidupkan kembali dan akan turun membunuh Dajjal. Tetapi jamaahirul ulama, jumhur para ulama, mayoritas para ulama tafsir mengatakan kalimat inni mutawaffik ini bukan diwafatkan, tetapi artinya ditidurkan. Karena tidak semua kalimat mati dalam bahasa Arab itu artinya mati beneran. Contoh, antum berdoa setelah bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ba'dama alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puja bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Arti kematian di sini bukan mati betulan. Kalau antum mati betulan nggak akan bangun. Arti mati di sini artinya tidur. Jadi tidak semua kalimat wafat diartikan mati, tapi juga maknanya ditidurkan. Makanya jumhur ulama mengatakan mutawaffika di sini bukan artinya diwafatkan. Karena kalimat wafa, mutawaffi ini artinya menyerahkan secara sempurna. Seperti kalau seandainya saya punya tetangga, saya punya harta, kemudian saya katakan kepada tetangga saya, inni tawaffaitu kamalan, inni tawaffaitu kamalan, saya serahkan hartaku kepadamu secara sempurna. Itu arti wafa. Arti ini mutawaffika ada juga yang mengartikan artinya bahwa Allah sudah memberikan kenabian kepada Isa itu secara sempurna. Jadi sebelum wafat Allah sudah sempurnakan kenabiannya, itu maksudnya. Artinya ketika Isa diangkat ke langit bukan lagi seorang nabi, karena sudah sempurna menjadi seorang nabi, sudah sempurna menyampaikan hidayah dan dibesara Allah, sehingga Allah sempurnakan kenabiannya di dunia. Ketika diangkat ke langit sudah bukan jadi nabi. Sebab kalau seandainya kenabiannya masih melekat kepada Isa, kemudian nanti dia turun di akhir zaman, ini akan bertentangan dengan sabda Nabi SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Lah buktinya Isa turun. Isa bukan turun, bukan seorang nabi, bukan mengakhiri para nabi. Karena ketika dia diangkat ke langit bukan lagi seorang nabi, manusia biasa yang Allah sudah sempurnakan kenabiannya di dunia, baru Allah angkat. Karena Allah mengatakan wa khatamun nabiyyin, dan Rasul itu adalah penutup para nabi. Berarti tidak ada nabi sepeninggalnya. Adapun turunnya Isa bukan menjadi nabi, karena kenabiannya sudah disempurnakan sebelum diangkat. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan dia tetap nabi. Buktinya bahwa di akhir zaman ketika dia turun masih ada mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Membunuh Dajjal. Yang kedua, nafasnya bisa membunuh orang kafir sejauh mata memandang. Jadi kalau Isa meniup, mati orang kafir di situ tuh. Ya. Karena nafasnya itu bisa membunuh orang sejauh mata memandang. Artinya kan mukjizat. Ada juga yang mengatakan dia tetap jadi nabi, tetapi tidak membawa risalahnya. Dia tetap turun sebagai nabi, tapi mengikuti syariat Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Intinya bahwa Isa diangkat ke langit.
Lah Isa diangkat ke langit, umur langit tidak dihitung. Isa diangkat itu usia berapa? 34 tahun. Isa diangkat itu di usia 34 tahun, sama persis dengan umur penduduk sorga. Jadi usia para penduduk sorga itu usianya sama dengan Isa ketika diangkat ke langit, 34 tahun. Jadi nenek-nenek nggak ada di sorga, apalagi kakek-kakek. Karena di sorga itu semua anak muda usianya hampir secara keseluruhan 34 tahun, baik laki-lakinya baik perempuannya, sama ketika Isa bin Maryam diangkat ke langit. Sampai sini cerita Isa bin Maryam diangkat ke langit. Kita kembali ke cerita Dajjal, karena nanti akan cerita turunnya Isa bin Maryam, berarti ada kaitan dengan kematian Dajjal. Ketika Dajjal keluar, ikhwan, dan mengaku sebagai nabi, kemudian belakangan mengaku sebagai Tuhan, maka yang pertama kali mengikuti Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi Asfahan. Di mana Asfahan? Asfahan itu di Iran. Dan Iran itu mayoritas orang-orang Syiah tinggal di situ. Dan Dajjal akan meninggal di mana? Akan dibunuh di sebuah tempat suci menurut orang-orang Israel, namanya Babil Lud namanya. Babil Lud itu kota yang dianggap suci oleh orang-orang Israel. Maka Dajjal ini akan meninggal di Babil Lud, di mana di situ tempat mayoritas orang-orang Yahudi tinggal. Berarti Dajjal itu muncul di tengah-tengah orang-orang yang mayoritas orang-orang Syiah, tetapi meninggal di tengah-tengah kota yang mayoritasnya orang Yahudi. Dari sini kata para ulama, Syiah dengan Yahudi itu ada kemiripan. Mereka satu hati, Syiah dengan Yahudi itu. Karena Dajjal itu akan muncul di Iran dan akan meninggal di Israel. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Dajjal pertama memfitnah itu setelah dia membawa 70.000 Yahudi Asfahan yang sudah siap untuk menjadi para pengikut Dajjal, karena menurut orang-orang Yahudi Dajjal itu Metius, artinya penolong mereka yang akan menguasai dunia. Maka mereka menunggu-nunggu kapan Dajjal muncul. Makanya ketika muncul Dajjal kemudian bergabung bersama tentara Yahudi Asfahan yang jumlahnya 70.000 lengkap dengan seragam Yahudi, maka Dajjal mulai berkelana berkeliling dunia selama 40 hari. Yang satu hari pertama lamanya sama dengan setahun, satu hari kedua lamanya sama dengan sebulan, satu hari ketiga lamanya sama dengan sepekan, dan hari keempat, kelima, keenam sampai ke-40 hari waktunya sama dengan kita, malam siangnya normal. Artinya Dajjal itu akan sampai ke daerah kutub, yang siangnya lama, yang malamnya lama gitu ya, dan akan lebih banyak tinggal di waktu-waktu normal. Lah Dajjal ini pertama kali yang didatangi dua tempat suci, pertama Mekah dan Madinah. Dajjal akan datang ke sini, tapi Mekah dikelilingi oleh malaikat yang membawa senjata, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke haram. Karena dikelilingi para malaikat, akhirnya Dajjal pun karena tidak bisa masuk ke haram, maka Dajjal pun kemudian lari ke kota Madinah dan ingin masuk ke kota Madinah. Tetapi Dajjal pun tidak bisa masuk kota Madinah karena banyak para malaikat. Karena kesal Dajjal tidak masuk ke Mekah, tidak bisa masuk ke Madinah, maka Dajjal menghentakkan kakinya 3 kali. Ketika dihentakkan kakinya 3 kali, terjadi gempa hebat di kota Madinah, semua bangunan runtuh. Ketika itu penduduk yang berada dalam kota Madinah itu ketakutan. Akhirnya pada keluar, dan yang keluar itu adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Jadi orang munafik keluar ketakutan, orang kafir keluar ketakutan, tinggallah orang-orang yang beriman, yang istiqomah, yang tetap di dalam kota Madinah itu. Maka orang munafik dan kafir yang keluar belakangan menjadi pengikut Dajjal. Kemudian Dajjal dari kota Mekah dan Madinah mulai keliling dia ke daerah-daerah Arab, sampai Dajjal mendatangi kampung, di salah satu kampung Arab itu, kemudian mengatakan, karena sebelum kedatangan Dajjal itu kan terjadi paceklik hebat selama 3 tahun. Tahun pertama sepertiga langit ditahan,
tidak hujan, maka sepertiga bumi jadi gersang. Tahun kedua 2/3 langit ditahan, 2/3 langit jadi gersang. Tahun ketiga semua langit ditahan, tidak turun hujan, 1 bumi gersang. Dajjal muncul di situ. Maka Dajjal kemudian menjanjikan kepada manusia, siapapun yang dilewati Dajjal, namanya ini satu perkampungan, maka Dajjal akan datang kepada mereka, mau enggak kutumbuhkan tanaman kalian, kuhidupkan ternak-ternak kalian, kuberikan kalian makanan yang lezat, kukeluarkan pembenaran dalam bumi, syaratnya aku Tuhan. Maka banyak orang-orang yang kemudian beriman kepada Dajjal. Setiap daerah yang beriman kepada Dajjal, maka daerahnya akan dihijaukan, ternaknya akan digemukkan, dan mereka akan diberikan makanan yang melimpah-ruah. Lihat kesaktian Dajjal itu. Tapi kalau daerah itu menentang Dajjal, maka mereka akan dibantai. Ya. Sampai kemudian Dajjal masuk ke daerah Badui. Coba akhwat, jangan bicara ya, kalau Ustaz bicara.